Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyi ba'da. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu wa ba'da. Suaranya seperti pecah ya? Emang ini anunya sinyal kan? Suaranya enggak kedengaran. Ulang saja Pak. Diulang? Ya. Ya, saya lanjutkan. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rawi, Ketua DPP IKAMA Pusat, lalu Ketua IKBM Kalimantan Barat Sohibul Hajat Bapak Sukiryanto, Pak Sunandar selaku Ketua DPW IKAMA Kalimantan Barat, Kiai Mahrus Darwis, ini ulama yang sengaja datang dari Madura hari ini bertemu kita. Beliau dari Amsilengan. Kemudian Habib Kribo. Habib Kribo itu nama aslinya Habib Zain Asgaf. Saudara, banyak sufi itu yang kadang-kala memakai nama yang aneh. Nama aslinya itu misalnya Habib Zain Asgaf, lalu dipanggil Habib. Ini sound sistemnya kurang bagus. Dipanggil Habib Kribo karena rambutnya kribo dan tidak berpakaian Habib juga. Keren tuh, pakai pelentilan dan kaos. Saya cerita juga ya, seorang Habib yang bernama Bahlul. Itu nama aslinya tuh Abdul Wahid. Bahlul, tahu nama Bahlul? Itu cerita gini, dia kakaknya Sultan Harun al-Rasyid, seorang khalifah yang sangat jujur, adil dan sebagainya. Tapi Abdul Wahid ini tidak mau tinggal di istana. Dia selalu tidur di kuburan. Sehingga suatu saat didatangi oleh adiknya Harun al-Rasyid. Wahid, katanya, kenapa engkau tidak pulang? Pulang kemana? Pulang ke istana. Kita kan punya istana sebagai sesama anak raja. Dan saya sekarang jadi raja, jadi sultan, khalifah Harun al-Rasyid. Ngapain ke istana? Istana itu kan hanya nyewa kamu. Nyewa gimana? Enggak, kalau kamu mau pulang yang benar itu bersama saya, tidur di kuburan aja. Karena apa? Karena pada akhirnya kita nih nanti masuk kubur. Kalau sekarang saya di kubur memang akhirnya akan kubur. Kalau kamu di istana, ya nanti kamu juga meninggalkan istana. Kamu tiap hari bangun istanamu dengan hebat, tapi tidak ditepati, nanti kamu pulang ke sini juga. Ke sini aja kamu ditawari kemewahan Abdul Wahid Ninamu, sehingga orang menyebutnya Bahlul. Kamu Bahlul itu bodoh. Ditawari rumah tidak mau, ditawari ini tidak mau, ditawari kemewahan tidak mau. Artinya apa? Bahlul, bodoh kamu, katanya. Padahal dia itu ada yang menulisnya sebagai waliullah, sufi. Sama Habib Kribo ini namanya Zainal Kaf, tapi jalan kemana-mana kayak orang biasa aja. Tapi dia sufi di bidang politik, bukan sufi dalam arti orang selalu menyembunyikan diri, menyendiri, itu sufi juga. Kalau ini masuk ke tengah masyarakat, bergaul dengan kita untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, saudara sekalian, karena saya tadi tidak dengar ngomong dari sini, di sana tidak kedengaran. Sehingga saya juga kalau bicara banyak ini tidak ada gunanya nih, tidak ada yang dengar.
sound systemnya kurang tepat gitu ya, agak pecah dan sebagainya ya. Sehingga saya hanya menyampaikan pendek saja. Tahun 2024 tanggal 14 Februari itu mau aja ada pemilu. Seluruh warga negara Indonesia, seluruh umat Islam di Indonesia ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia ini. Cara menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia itu antara lain adalah ikut pemilu dengan baik, memilih. Karena negara ini, saudara mau memilih atau tidak memilih, pemimpin harus lahir dari pemilu. Misalnya saudara males, saya nggak mau ke TPS terlalu jauh, ya nanti yang jadi pemimpin adalah orang yang dipilih hanya oleh orang-orang yang hadir. Sehingga aspirasi, misalnya kalau orang Madura yang ada di sini kan biasanya punya aspirasi keagamaan, agar agama maju, negara maju begitu. Nah, oleh sebab itu nanti pilih yang baik-baik. Nah, kebetulan kalau di sini saya tidak tahu yang lain, misalnya saya tidak kampanye loh, hanya memberitahu. Kata Haji Rawi, ini Haji Rawi aja. Saya tidak kampanye, hanya memberitahu bahwa saya itu sekarang resmi menjadi calon wakil presiden. Diusulkan oleh 4 partai. 1 PDI Perjuangan, 2 Partai Persatuan Pembangunan, 3 Partai Hanura, 4 Partai Perindo Persatuan Indonesia Raya. Itu yang mengusung saya, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Nah, 4 partai ini sudah menjadi peserta pemilu resmi sehingga boleh mengusung. Nah, ini yang mengusung saya. Nah, nanti saudara pilih yang baik. Calonnya itu sudah jelas, pasangan nomor 1 Anies dan Muhaimin, nomor 2 Prabowo dan Gibran, nomor 3 Ganjar dan Mahfud gitu. Pilih nih. Nanti siapa yang dipilih? Tanya pada Ganjar. Tanya pada tokoh-tokoh. Ya. Tokoh-tokoh, diskusi-diskusi saudara, ditanyakan mana yang baik. Kalau perlu istikharah, ya. Di sini ada tokoh Madura, tanya organisasi Madura, kumpulkan. Ada Pak Sukir, kumpulkan. Lalu Pak Sukirianto juga itu menjadi calon untuk DPR pusat, ya, diajukan oleh PDIP, gitu. Itu juga pertimbangkan semua agar saudara berpartisipasi di dalam memilih. Nah, aspirasi-aspirasi keagamaan dari orang-orang Madura itu nanti tentu akan dibawa ke DPR pusat. Nah, yang penting ya, saudara memilih yang bagus. Karena saya kan tidak boleh tuh bicara siapa yang bagus, itu kampanye namanya, meskipun ini hari libur. Nanti tanya yang bagus pada Pak Haji Rawi, pada Haji iya, pada Pak siapa tadi, Pak Munandar, Pak Sunandar, ada Pak siapa, Kiai Mahrus Darwis, ada Pak apa lagi? Ya tanyalah pokoknya pada teman-teman gitu, dibahas sendiri demi kebaikan negara Indonesia. Dan kita juga tentu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat seluruhnya, ya, demi kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadi saudara sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Besok Partai Hanura Pak Usu itu mengadakan jalan bersama. Itu hadiah umrohnya banyak. Kalau tidak salah ada 30 nanti diundi umroh. Hadir aja. Ada 3 mobil juga yang akan diundi. Siapa tahu yang dapat ada yang duduk di sini. Kan? Jadi rame-rame aja besok banyak. Ya. Saya juga akan ada di sana. Itu ya, supaya kita ini bisa bergembira sambil berpikir, sambil berdiskusi gitu menjelang pemilu agar pemilunya damai. Agar pemilunya damai. Tidak boleh pemilu itu menimbulkan keributan, menimbulkan perkelahian, apalagi permusuhan. Permusuhan yang sampai berlama-lama itu sering terjadi karena pemilu. Gitu. Ya, pemilu itu adalah untuk mencari kebaikan, yaitu apa? Memilih pemimpin. Saudara akan berbuat baik dan berpahala kalau nanti memilihnya memilih yang benar. Dengan niat saya memilih pemimpin yang benar. Biasanya banyak tuh pemilu-pemilu curang. Suaranya diborong, dibayar agar milih si A, ditakut-takuti. Saudara jangan takut dan jangan terayu oleh suap. Kalau saudara diberi amplop ya terima aja, tidak apa-apa. Tapi waktu milih yang benar. Saudara dikasih sembako ya terima saja sembakonya. Waktu milih sesuai dengan keyakinan tentang yang benar. Karena kalau saudara milih nerima uang lalu milih yang ngasih uang, itu dosanya 2 kali. 1, dosa karena nerima uang yang maksudnya suap, mempengaruhi pilihan. Yang kedua, dosa karena milihnya juga tidak benar. Nah, kalau saudara terima uang lalu milih dengan benar, maka saudara tidak dosa. Nerima uang yang tidak dosa juga dosa, tetapi kan memilih benar dapat pahala, jadi impas. Begitu caranya, cara ngitungnya orang Madura begitu aja. Ya. Masuk ya. Jadi begitu, besok ini akan banyak yang akan ngasih ini ya, titipan dari pilih besok. Iya, terima kasih gitu. Tapi lalu pilih yang benar. Oh, yang benar nih Pak Sukir nih, pilih Pak Sukir meskipun Pak Sukir tidak ngasih apa-apa. Kenapa? Karena saudara milih suatu keyakinan. Tapi saudara enggak, saya milih ini. Tapi kalau saudara yakin itu pilih yang itu, yang saudara percayalah. Nah, kepercayaan itu berdasar apa? 1, berdasar track record catatan perjalanan hidup, kata Pak Haji Rawi tadi. Perjalanan hidupnya sekian, bagus enggak bagus. Lalu yang kedua, amaliyah keagamaannya, dia taat beribadah apa tidak? Oh, ini taat. Dia orang Madura apa tidak? Boleh juga. Boleh juga, berdasar sama-sama orang Madura. Boleh. Boleh, pertimbangan itu kan banyak. Kalau sama ada orang sangat baik, yang satu orang Madura, satu bukan. Padahal nilainya sama 90. Kan orang Maduranya, kalau bagi orang Madura punya nilai plus tambah, ya pilih orang Madura, nilainya sama. Gitu kan? Apa saja semua dipertimbangkan, ya. Sehingga saya berharap saudara berpartisipasi di dalam negara ini untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan jangan bermusuhan antar suku, jangan bermusuhan antar pemeluk agama yang berbeda, jangan bermusuhan karena ras dan sebagainya. Di sini banyak ras yang berbeda, di Kalimantan Barat ini banyak suku yang berbeda. Jangan bermusuhan, sudahlah, milih yang baik lalu serahkan hasilnya seperti apa. Kalau itu sudah berdasar hasil pilihan, itulah yang akan menjadi pemimpin kita, menjadi wakil kita nantinya. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti silahkan didiskusikan terus. Ada IKAMA, ada IKBM, ada Pak Sunandar tadi yang akan memandu kita semua masyarakat Madura di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.